Sebenarnya waktu pas dia sebelum dia meninggal tuh dia memang ngegapin si siapa suaminya itu udah mulai membeli gitu, kayak membeli apa perlengkapan orang nggak ada, orang meninggal lah. Itu gue tahu masang tenda ya di rumahnya Hajiman kan, gue bilang gitu. Iya, kok lo tahu? Orang dia sendiri yang pesen tenda. Dia masih diem, ya gue bengong, ini bener apa enggak yang ketemu gue. Terus emang dia pakai apa segala macam, dan pakaian yang dipakai itu adalah pakaian yang terakhir di rumah sakit. Mungkin kalau banyak orang yang diliatin gitu kan segala macam. Kalau gue kayak berkecimpung diliatin, iya tapi kayak nolong bisa kayak misalkan waktu Pak Haji meninggal nih ya, itu Pak Haji nyuruh saya sendiri buat masang tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi yang terjadi di luar nalar oleh para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang punya cerita cukup epik tentang pengalaman hidupnya. Nah, sebelumnya untuk kalian, di Narasi Misteri akan ada gambar-gambar yang langsung digambarkan oleh tim Narasi Misteri yang nantinya akan masuk ke dalam video ini, dan itu berdasarkan pengalaman langsung dari para narasumber yang digambarkan oleh tim kita. Ya udah, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung berkenalan sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Umay. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang pengalaman apa yang udah lo alamin sebelumnya ya. Boleh diceritain sedikit gak sih Bang, kisi-kisi pengalaman lo buat penonton di rumah nih? Kisi-kisi udah kayak ujian aja pakai kisi-kisi. Ya kalau ngomongin pengalaman sih ya ada lah ya intinya ya. Mungkin bukan gua doang kali ya. Cuma ada beberapa orang yang mungkin mau cerita dan enggak gitu. Mungkin ada ketakutan dia sendiri gitu. Kalau gua sih takut, tapi ya udahlah gitu kan. Ada sih yang pertama mungkin lebih ke arah apa ya, seorang yang mungkin dia bisa dibilang kayak panutan. Semua pasti di lingkungan kita punya panutan kita sendiri gitu, dan dia menurut gue suatu cerita yang enak buat didengar ya. Gitu. Kisahnya lah ya, karena dia udah mati udah kayak kucing, meninggal bahasanya, terus dia mau apa ya, kayak dia tahu mau meninggal terus kayak mempersiapkan kematiannya dia sendiri lah kasarnya kayak gitu ya kan. Terus, nah kita stop dulu sampai sini nih Bang. Buat temen-temen yang penasaran, lo tonton video ini sampai habis karena cerita yang akan diceritain sama Bang Umay ini bakal epic banget buat lo tonton. Nah, buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa menceritakan ke Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Nah, ya udah, kita langsung aja ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Umay, bisa diceritain gak sih nih awal mula seseorang yang menjadi panutan lo dan sampai kejadian itu seperti apa? Itu bisa dibilang gua sendiri ya, pengalamannya nih. Pengalamannya waktu itu gua sendiri. Ya kalau dibilang lumayan berapa tahun kebelakangan lah, lumayan tahun banget. Jadi memang si orang tua ini namanya kita sebut saja dia Haji Iman lah ya. Karena Pak Haji Iman ini dia bisa dibilang waktu di wilayah gue tuh dia penduduk pertama lah yang gue dengar tuh ya kan, dari orang tua gue itu. Dia pendatang pertama. Jadi dia tahu banget nih silsilah
di komplek gua tuh gimana gitu dari dulunya, bahkan dia tahu nih abis dia yang datang siapa ini siapa gitu kan. Akhirnya dia bisa dibilang kayak sesepuh yang memang dituain lah. Jadi kalau memang ada apa ya, bukan kunjungan, kayak ada kita mau ngadain apa-apa pasti kayak ya ini ngambil apa sih namanya, wejangan atau nasihat dari dia tuh gimana. Cukup didengar lah suaranya gitu di komplek gua gitu kan. Nah waktu itu kejadiannya bisa dibilang udah lumayan lama gitu kan, lumayan lama banget, dan dia udah almarhum berarti kan sekarang ya. Udah tenang ya, mungkin Pak Haji bukan yang ngomongin nih, maaf aja. Cuma karena ini menurut gua yang apa ya, berarti kan orang yang bisa dibilang apa sih namanya, jadi panutan, contoh yang baik gitu ya, teladan yang baik, kita bisa ngambil yang baiknya aja gitu kan menurut gua. Dan bisa bukan sehebat itu, bisa seunik itu, berarti kan ada apa ya, ada suatu hal dong. Kenapa nih Tuhan kayak nunjukin kok dia bisa tahu, bisa dibilang jadi warga gua menjelaskan kayak oh dia kayak tahu nih meninggalnya gitu, dia bakal mau meninggal, dia mempersiapkan ini semuanya gitu kan ya. Dan kita aja nih, kita tahu meninggal tuh nggak ada yang tahu gitu kan. Berarti kan kalau seandainya orang ini bisa mempersiapkan itu, berarti kan kayak ada nilai plusnya buat dia sendiri gitu kan. Ya udah, jadi dia bisa dibilang memang udah panutan di wilayah gua yang udah cukup lama. Dia bisa dibilang penduduk asli situ, dan dia udah anak cucunya juga masih ada di situ di wilayah gua saat ini kan ya tinggal. Terus dia kondisinya sempat sakit yang kondisinya memang lumayan lama gitu. Tapi sakitnya juga sakit ya umur, bukan sakit yang gimana gitu kan. Sakit umur, dan dia kondisinya memang udah sepuh juga. Sewaktu-waktu dia drop lah ceritanya gitu. Dia drop terus segala macem, dia sakit, hitungan berapa lama tuh si Bapak Haji ini masih sempet dengan kondisi sakit dia masih pengen untuk tetap ngimamin kayak gitu kan. Dia tetap mau ke masjid lah dengan rutinitasnya, dia memang dia orang masjid gitu kan. Dia selalu ke masjid segala macam. Jadi kayak walaupun gua sakit tapi gua masih bisa. Ini inget banget yang disampaikan, walaupun gua sakit tapi kaki gua masih bisa bergerak nih, bahasa kita gitu. Gua masih tetap bakal ke masjid gitu kan, sampai memang ada waktu gue udah nggak bisa untuk ke masjid. Itu kan udah bagus banget ya. Kita yang berbadan sehat aja belum tentu gitu kan ya. Dia yang udah sepuh sakit, dia masih mencoba untuk gue harus ke masjid gitu. Itu udah suatu hal yang hebat banget menurut gue gitu. Walaupun gue ngalaminnya itu cukup kaget juga kan. Itu ya, jadi bisa dibilang anak muda yang situnya juga tuh kalau ketemu dia kayak manut, oke Pak Haji ya segala macem gitu kan. Bener-bener dihormatin berarti ya? Bener-bener dihormatin banget orang itu gitu kan. Jadi ya saking dihormatinnya, ya omongannya jadinya kita dengerin. Dia ngomong kayak kasarnya, dia ngebohong lah, kasar dia ngebohongnya kita percaya kan gitu, bahasa kasarnya kan, dia ngebohongnya kita percaya gitu. Udah dia sakit lah berapa lama segala macam, kita sempat nemenin juga karena memang waktu itu di rumahnya dia itu ada lapangan RT yang memang kondisinya tempat nongkrong lah gitu kan, tempat nongkrong segala macam. Dia anak muda, bapak main gap ya segala macam di situ gitu, dan dia seneng gitu akan keramaian juga segala macam. Dan akhirnya sewaktu-waktu dia pernah cerita gitu, gue udah sakit nih, ntar dia berpikir ntar masjid siapa yang ngurus segala macam gitu kan ya. Dia kepikiran itu ya? Iya gitu kan, dia bilang Pak Haji udah lah, karena emang masjidnya dia tuh nggak terlalu jauh, belakang ya 2 gang dari rumahnya dia lah gitu kan. Ya udahlah Pak Haji, kalau seandainya itu masih ada kita anak-anak mudanya gitu, masih ada warga yang lain yang memang ngurusin segala macam. Udah Pak Haji mau ngurus, yang penting sehat sekarang mah gitu kan, bahasanya kita mah sehat. Kalau seandainya udah sehat, lu bisa ceramah Jumat lagi, karena waktu itu udah nggak bisa ceramah Jumat kan, karena udah fisiknya doang, paling dia ngimamin doang segala macam. Udah, dia memang bisa dibilang panutan yang oke lah buat gua gitu. Makanya ketika dia nggak ada, kayak terpukul banget lah kasarnya gitu. Siapa lagi nih kalau yang memang bukan dia yang memang bisa kita dengerin gitu di wilayah gua gitu kan. Ya udah, dia sakit segala macem, kita nemenin lah anak-anak, karena memang dia juga nggak mau dirawat ya, dia masih berpegang teguh pokoknya gue masih mau ke masjid gitu kan. Ya udah, nah tapi waktu itu kondisinya dia harus drop dan memang harus dibawa ke rumah sakit kan, karena ya nggak gimana ya, kita bukan orang medis bukan apa gitu kan, yang memang harus tim medis atau dokter yang memang pengalaman yang ngurusin itu.
bawalah ke rumah sakit juga nggak jauh dari rumah gitu, bawa ke sana sempet dapet berapa ya, kalau nggak salah sekitar 2 minggu lebih lah di rumah sakit nih kondisinya. Dan waktu itu kita juga nggak tahu sakitnya apa karena memang dia nggak cerita dan orang rumahnya juga nggak cerita. Ya udah kita anggap gitu. Nah mungkin Tuhan lebih sayang dia lah kasarnya gitu kan, Tuhan lebih sayang dia segala macam. Ketika memang udah harus menghadap pemiliknya, udah dia nggak ada. Nah ini yang lucunya, bukan lucu sih, uniknya itu dalam artiannya ketika dia meninggal berarti kan ada, kalau di wilayah gua nih itu biasanya yang anak mudanya ngurusin apa, pasang bendera kuning lah apa segala macem gitu kan, yang warganya, yang ibu-ibunya masak buat yang masang tendanya atau segala macam. Itu memang udah jadi kayak tradisi sampai sekarang gitu kan, tuh di komplek gua masih melakukan hal itu. Nah ada beberapa yang memang kondisinya harus menemani keluarganya untuk jemput jenazah. Itu pokoknya bisa bilang rutinitas atau apa ya, bisa dibilang rutinitas apa sih, kayak kita bersosialisasi lah ya kan, bersosialisasinya macam cara gitu, ayo kita bantu apa yang bisa saya dibantu gitu. Jadi sebagian anak-anak gua waktu itu ada yang kesana ke rumah sakit gitu kan, ini takutnya keluarganya butuh apa biar ada yang tektokan cepat gitu. Sebagiannya ya di rumah. Nah waktu itu kondisinya gue belum tahu kalau memang apa namanya beliau ini udah meninggal gitu kondisinya kan. Nah tiba-tiba dia dateng dong ke rumah gue gitu kan, dengan kondisi ya karena gue tahu gitu kan, dan memang udah bisa dibilang gue diamanahin buat megang itu kunci apa namanya, ada jadi di apa namanya di komplek gue tuh kayak ada ruangan gitu, itu bisa dibilang inventaris RT lah. Ada kursi, ada meja yang memang keperluannya buat RT RW gue gitu, RT lah terutama, kalau RW terlalu gede, RT gitu. Sekarang lu kalau dikasih mandat suruh megang ya orang butuh apa yang masih urusan dia adalah RT gue, ya apa namanya, pasti kan gue yain gitu kan ya, gue nggak perlu nanya babi bu buat siapa gitu kan, nggak perlu gitu. Ya udah dia cuma bilang, "Jadi pasang tenda rumah gua." Ini siapa yang ngomong? Pak Haji. Pak Haji? Iya, Pak Hajinya. Gue belum tahu nih ceritanya, gue belum tahu kalau seandainya dia udah nggak ada, ya kan. Kondisi siang tuh waktu itu. Gue bilang, udah pasang tenda rumah gua. Oh ya udah, ntar ya Pak, habis Zuhur. Oh ya udah. Udah sekian lama, udah ya namanya anak muda kan nggak langsung gerak ya gitu kan. Dak dulu dari ngaso apa segala macem. Pas sekian jam waktu itu, ada lagi datang tetangga gua gitu, pasang tenda. Terus dengan ya gue tahu karena tenda cuma satu ya pasti kan ke rumahnya dia doang gitu. Terus gue jawab lah, apa namanya, ya gue tahu masang tenda ya di rumahnya Hajiman kan, gue bilang gitu. Iya, kok lo tahu? Orang dia sendiri yang pasang tenda. Wah lo gila lo, digituin gue. Lo gila, lo ngelindur lo, digituin gue sama tetangga gue, lo ngelindur lo. Emang apa? Gue bilang gitu. Meninggal Pak Haji. Lu bayangin ya kan. Terus gue ketemu sama siapa gitu, di waktu itu gue ketemu sama siapa tuh, gue masih belum percaya tuh. Lu yang bercanda lu, gue bilang gue tahu Pak Haji emang lagi sakit gitu ya. Terus nggak, masa dia lu jangan bahasanya ini siang bolong terus gue ketemu sama begituan kan, nggak mungkin, gue bilang gitu kan. Ya emang bener, coba lu tanya meninggal jam berapa, gue bilang gitu. Kita dapat kabar itu katanya yang tetangga gue itu dinyatakan meninggal itu sekitar jam 12 kurang 15 lah. Dia bilang gitu, dia dapat kabar meninggal itu 12.15. Dan gue inget banget dia datang itu jam 12 karena waktu itu memang lagi trik-triknya udah menjelang zuhur lah gitu kan. Jam 12 dia datang. Tapi nyampe ke keluarga dia apa namanya, warga nyampein ke gua itu jadi bisa lebih cepat kabarnya ke gua yang buat nyuruh tenda nih Pak Hajinya, daripada dia ngabarin siapa tetangga gua ngabarin gua, karena tetangga gua ngabarin ke gua itu sekitar jam 1-an lah, jam 1 lewatan gitu. Ya itu siapa kan, gua bilang gitu. Ya kan, ya gue nggak berpikirnya yang aneh-aneh gitu. Terus gue bilang, gue masih diem ya, gue bengong, ini bener apa enggak yang ketemu gue. Terus emang dia pakai apa segala macam, dan pakaian yang dipakai itu adalah pakaian yang terakhir di rumah sakit. Yang dia biasa, dia kan selalu pakai gamis kan, dipakai gamis, dia nggak jarang dia pakai baju-baju biasa lah, kecuali kalau lagi nyiram tanaman gitu kan. Kalau keluar dia pasti pakai gamis segala macam gitu. Gue bilang, gamis, gue bilang, dengan ciri khasnya dia lah, gue bilang gitu kan, gamis segala macam gini. Ya itu, dia bilang itu, ntar lu lihat dah, dia bilang, ini bentar lagi nyampe, dia bilang gitu kan nggak jauh rumah sakit. Oh ya udah, gue bilang,
Udah nih ambil nih apa namanya kunci, gue bilang pasang sana tenda segala macam bla bla. Ya udah pasang, nggak lama gue kesana, gue lihat tuh. Ya gue cuma bilang, masya Allah, iya ya, siapa ya ketemu gue, gitu kan. Tapi gue nggak ngucap, belum cerita itu baru gue sama tetangga gue doang nih, gue udah jangan ceritain, gitu. Ngerinya kan keluarganya nggak siap dong atau apa ya kan, baru meninggal udah ada berita yang aneh-aneh gitu. Walaupun itu kan suatu hal yang menurut gue bukan aib ya, menurut gua gitu kan, yang kenapa lo harus mesti malu, tapi kan dengan kondisinya baru meninggal kita harus jaga juga perasaan keluarga ya, lagi berduka atau apa gitu. Seling berapa lama gua baru berani speak up lah gitu ya kan sama si istrinya lah waktu itu. Bu Haji, mau tahu nggak, karena yang tadi gue bilang rumahnya dia tempat nongkrong kita depannya pos gitu kan. Kenapa? Itu udah sekitar sebulan 2 bulan lah dia meninggal. Waktu Pak Haji meninggal nih ya, itu Pak Haji nyuruh saya sendiri buat masang tenda gitu. Itu yang benar. Iya, ini gue baru ngomong sekarang nih, gue bilang gitu. Gue masih ini gue nyuruh sama dia jangan cerita, gue bilang gitu. Terus emang jam berapa? Dia nyuruhnya zuhur, gue bilang gitu, zuhur jam 12-an. Karena katanya Pak Haji meninggal jam 12 kurang kan. Iya jam 12 kurang dia meninggalnya gitu. Terus dia ngomongnya emang gimana? Ya dengan gayanya dia, gue bilang gitu kan, kalau ngomong begitu orang Betawi kan. Pasang tenda dari rumah gua, udah gitu doang. Ya gua kan, ya gue yang megang kunci, yang bahasa udah biasa juga. Gua nggak pernah nanya emang tuh tenda biasanya buat orang meninggal kan gitu. Gua nggak pernah tanya siapa yang meninggal gitu kan. Ya udahlah. Kecuali yang nanya bapak gua gitu kan, apa yang bokap gua gitu. Udah gua bilang iya pak, gua bilang gitu. Ya terus nggak lama si itu ke rumah, gue bilang gitu kan, si Budi lah ke rumah itu dia bilang pasang tenda di rumah Pak Haji Nurdin. Dia gue udah tahu, gue bilang gitu. Lalu tau dari siapa? Orang Pak Haji yang nyuruh gue. Kaget tuh istrinya. Nah disitulah baru ceritanya, istrinya cerita gitu. Sebenarnya waktu pas dia sebelum dia meninggal tuh dia memang ngegapin si siapa suaminya tuh udah mulai membeli gitu, kayak membeli apa perlengkapan orang nggak ada, orang meninggal lah gitu. Berarti dia tahu dong, gue bilang gitu sama Bu Haji sama istrinya, berarti dia tahu dong dia mau. Mungkin tuh gue nggak tahu, dia bilang. Sampai gue aja dulu cerita dia mesen tenda sendiri, gue baru tahu, dia bilang gitu kan. Dan dia bilang emang apaan aja yang dibeli, dia bilang ya standarnya orang buat ngapanin, dia bilang gitu kan. Ngapanin yang apa ya, kapan, terus kalau apa sih kalau dibilang tuh kain jarik atau apa sih yang batik-batik tuh itu, terus apa namanya menyan lah apa gitu, sampai dengan si papannya itu, sampai papannya gitu. Itu jadi kan kalau kita kalau di apa Islam kan bahasanya 40 hari itu kan udah bukan dia ya. 40 hari itu kan udah bukan dia gitu sebenarnya. Nah itu selama 40 hari itu yang dia lakukan ya itu gitu. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu, sampai dengan dia meninggal pun dia mencoba untuk ngurusin sendiri dong berarti kan namanya ya. Dia nyuruh orang untuk masang tenda di tempatnya dia gitu. Menurut gua kan, oh berarti lu tahu pak gitu. Terus gua bilang, terus itu emang waktu beli itu Bu Haji nggak nanya, gua bilang gitu. Gua nggak nanya, ya gua nggak berpikiran dia bakal nggak ada gitu kan ya. Ya memang mungkin gua berpikirnya dia kan bisa dibilang sakitnya itu kan cepet ya gitu, dinyatakan dari dia sakit terus meninggal tuh nggak nyampe sebulan gitu kan, hitungan berapa minggu lah, nggak nyampe sebulan. Jadi gue berpikirnya ya udah mungkin memang apa ya, dia biasa ngurusin orang meninggal juga, atau dia bisa dibilang kayak buat stok atau apa, dia berpikirnya gitu aja. Jadi kalau seandainya warganya ada yang meninggal atau apa terus butuh gitu, nih gue punya gitu, udah pakai dulu gitu kan, nanti kalau mau ganti atau urusan belakang gitu kan. Emang sering si Pak Haji emang sering kayak gitu kan. Jadi kayak istrinya juga nggak ada kecurigaan apa-apa gitu. Ya udah sama halnya gue ketika orang mesen tenda sama gue untuk masangin, ya gue nggak ada curiga apa-apa gitu. Apalagi dia masih warga gue gitu, RT gue. Ya udah gue bilang sekian lama, oh terus itu akhirnya yang dipakai yang dibeli sama Pak Haji dipakai dong semuanya gitu. Awalnya enggak, awalnya jadi ketahuannya itu ketika si anaknya itu pas mau, kan namanya orang meninggal kan butuh cepet lah ya gitu, karena memang harus dikuburin segera gitu kan.
Nah si anaknya itu ke kamarnya gitu, nyari kain jarik lah gitu, nyari kain panjang, bukan nyari kain panjang, ternyata semuanya udah ada gitu. Baru tahunya semuanya udah siap di situ, dan istrinya juga tahunya dari anaknya itu, ini punya siapa, udah pakai aja dulu segala macem gitu. Nah biasanya kan orang kalau kebiasaannya kalau orang nggak ada kita kan baru flashback kan gitu, oh ini ngapain dia begini. Nah istrinya tuh baru ngehnya ketika anaknya nemuin itu, baru cerita ngobrol sama gue itu, iya gue juga baru tahu ternyata itu memang buat dia gitu, dia mempersiapkannya buat dia sendiri gitu. Karena pas gue ngobrol sama tuh, nih lu yang adu nih masalah tenda, sebelum lu tuh adalah tukang ojek di rumah gue gitu. Nanya ngobrol juga kayak gini, sebelumnya si apa dipanggil apa namanya si kuntul kalau tukang ojek ya, tukang di rumah gue. Dia cerita sama gue tuh, gue nganterin Pak Haji buat beli buat apaan sih bu kemarin tuh sebelum meninggal. Gue nggak tahu, sama kayak gini ceritanya nih bang. Oh gue bilang berarti memang ya bisa dibilang dia tahu dong kalau seandainya dia mau meninggal gitu. Iya aja gue bilang kayak cerita-cerita film ya, gue gituin aja kan ya kondisinya ya. Gue bilang iya tapi memang ada, dan tuh waktu ketika gue tahu waktu gue selemes-lemesnya gitu, karena yang memang yang gue lihat dia mesen apa namanya minta tolong buat masangin tenda sama dia nggak ada tuh kayak sama, nggak ada kurang, beda pakaian lah minimal gitu ya, itu nggak ada sama sekali. Dengan kebiasaan dia biasanya aja. Dengan biasanya dia aja gitu, karena memang biasanya ketika ada orang meninggal pasti dia yang bakal kayak nyolatin, ngimamin lah, kecuali kalau keluarganya nggak mau segala macam ya udah, jadi kita nggak nating tulus aja ngerjain itu semua kan gitu. Sampai dengan kita masangin, ternyata kita masangin buat dia yang memang dia tahu gitu, dia mau meninggalnya kondisinya bakal begitu gitu kan ya, dia tahu semuanya, masangin semua ya. Mudah-mudahan itu kan bisa dibilang kayak panutan kita, oh berarti dengan dia begitu pasti ada ya, insya Allah husnul khotimah lah ya, pembelajarannya kan di situ. Gitu sih kalau buat gue itu pengalaman gue yang gokil sih ya, karena apa ya, mungkin kalau banyak orang yang diliatin gitu kan ya, segala macem. Kalau gue kayak berkecimpung diliatin iya, tapi kayak nolong, bisa bilang juga kayak mau nolongin setan ya. Bener sih kalau logikanya kan gitu. Gue kayak nolongin setan gitu kan kondisinya. Tapi kalau dibilang nolongin setan juga terlalu kasar bahasanya kan gitu. Tapi ya memang itu gue nolongin makhluk goib iya gitu. Siapa dong berarti yang temu gue waktu itu gitu. Dan itu jadi rame lah kira cerita itu kan di apa namanya di komplek gue gitu segala macam. Oh, berarti ya kita nggak tahu entah apa yang datang ke lu ya, apa yang datang buat minta tolong pasangin tendanya itu, apakah itu korinnya kah atau apanya kah? Iya, betul. Kita nggak tahu itu apa ya. Apakah benar dia, apakah memang makhluk yang memang menyerupai dia atau siapa pun ya gue nggak tahu. Tapi kondisi dia datang ke tempat lo itu dengan kondisi dia sebenarnya sedang dirawat di rumah sakit. Dan mungkin udah meninggal. Iya, sudah meninggal. Dan mungkin meninggal. Karena jedanya kan bisa dibilang kayak cuma berapa menit doang. Kan kalau orang meninggal pasti ada tes gitu, lihat oh ini baru meninggal di jam sekian nih ternyata gitu kan segala macam. Ya itu dinyatakan meninggalnya itu 15 menit setelah dia apa namanya ke rumah gua buat nyuruh masang itu tenda. Berarti kan 12.15 lah atau setengah 12, kita nggak tahu lah gitu kan. Tapi nyampe ke guanya lagi warga setengah jam kemudian. Berarti jedanya tuh tet gitu tuh kayak udah di set gitu kan ya. Dan beliau almarhum ini datang ke lo emang sebelum semua orang tahu dia meninggal. Iya. Padahal kondisinya di sana dia sudah meninggal. Gitu. Kan jadi wow. Siapa nih gitu kan kalau untungnya nggak jam 12 malam. Kalau jam 12 malam coba gimana lo bisa puyeng pala lo kan bisa. Aduh gue malas deh, mendingan lu pasang sendiri dah, lu urus sendiri gitu kan segala macam. Untungnya masih siang gitu kondisinya. Udah nanti dulu sudah lah kita pasangin semuanya. Udah cerita itu jadi bisa dibilang mungkin cerita buat anak cucu kan. Menurut gue karena pengalaman yang menurut gue wow gitu. Gua mengurusi apa yang memang biasaan gue, dan itu orang yang menurut gue hebat. Menurut gue ya. Gitu. Karena belum tentu kita dikasih kayak gitu. Itu bisa jadi karena santun dan ibadahnya dia sebelumnya ya. Positifnya gitu kan kondisinya. Kalau dibilang setan ya Allah alam. Nggak tahu juga, tapi ya
yang intinya itu pasti udah suatu hal yang goib Iya. menurut gua. Dan semuanya bisa dibilang semua hal positif lah ya. Semuanya benar-benar hal positif banget, nggak ada yang negatifnya sama sekali gitu. Sampai dengan pemakaman tuh memang nggak ada. Ya udah cepet aja gitu semuanya. Terus selama 40 hari ini banyak banget yang isyarat-isyarat sebenarnya ditunjukin sama dia, cuman kita sebagai warga sekitar dan orang yang kenal sama dia nggak ada yang tahu nggak ada ya. yang tahu gitu, nggak ada yang tahu sama sekali, nggak ada yang tahu. Karena kan ya itu tadi, kalau di Islam kan 40 hari udah bukan dia ya kita, tapi yang bukan pelaku atau bukan yang meninggal mah kita biasa aja interaksinya kan. Dan dia pun pasti interaksi juga kayak biasa aja karena kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin 40 hari tahunya pas ketika udah meninggal, oh ternyata dia ngelakuin ini. Dan itu di luar kebiasaannya gitu. Mesin kan kapan apa segala macem gitu kan. Ya, itu kan suatu hal yang wow. Gitu. Dan kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya almarhum ini, apakah dia tahu atau enggak. Cuman setelah kejadian almarhum meninggal ini baru kita flashback, yo ternyata emang ada kebiasaan yang berubah. Dia mempersiapkan A, mempersiapkan B gitu, semua kebutuhan untuk meninggalnya dia. Bener-bener nggak mau nyusahin orang ya. Nggak mau, kan gila menurut gue itu suatu hal yang gokil gitu. Sampai sekecil itu dia udah mikirin aja semuanya gitu. Kita mah boro-boro kalau menurut gue. Sampai ke nisan-nisannya. Iya, ke papannya itu kan. Karena kan udah sepaket lah ya, kasarnya gitu. Paket orang meninggal pasti udah sama nisan, kain kafan, menyan apa segala macam gitu. Yang kondisinya malah gua kalau disuruh beli kayak gitu buat diri gua malah gua merinding kalau gua mah ya gitu kan ya lah. Tapi dia berarti kan kayak entahlah apa yang di benak dia, kita nggak tahu. Tapi dia beli semuanya untuk ternyata buat dirinya dia sendiri. Dan semuanya sampai prosesi dimakamin semuanya lancar dan secepat itu. Nggak ada, benar-benar nggak ada masalah sama sekali. Biasanya kan ada kayak contoh lah, pas dipulang dari rumah sakit biasanya kan ribet apa gitu kan ya. Dia mah enggak, udah benar-benar udah nyampe, tep mandiin. Jadi kayak dia datang udah kayak udah di set lah, udah siap nih si pemandiannya, tendanya udah pasang segala macam, udah rapi semuanya. Kondisinya udah mantep lah menurut gua. Nih pengalaman yang nggak tahu apa bisa menerka juga kejadian-kejadian sebelumnya seperti apa ya. Isyarat-isyarat orang-orang yang meninggal ini ya. Dan harusnya sih banyak orang yang mengalami hal yang seperti lo alamin ini ya, misalnya kayak orang terdekatnya meninggal dan beberapa orang mendapatkan isyarat-isyarat itu ya. Itu salah satu orang yang menerima isyarat dari almarhum nih Pak Haji ini nih. Kayak gitu. Berarti si Bu Haji ini istrinya almarhum itu lambat laun mendengarkan dari kisah-kisah yang dialami sama orang-orang yang dapat isyarat dari Pak Haji nih. Bisa dibilang begitu. Dari tukang ojek, dari gua segala macem gitu kan ya. Itu mungkin baru 2 orang ya kan. Yang sampai ke lu juga tuh ya. Sampai ke gua juga. Karena kan yang balik lagi itu kan orang yang udah nggak ada ya. Kita nggak sembarangan juga buat cerita gitu kan ya. Ini gue berani ceritakan karena memang buat gua nih suatu hal yang bagus gitu. Kita bisa jadi panutan kita juga gitu, bisa ngikutin jejak dia, bisa buat ladang pahala buat dia juga gitu kan kalau ada yang ngikutin gitu kan ya. Segala macem gitu. Ini yang nyampe ke gua pokoknya tukang ojek di rumah gue yang bahasanya dia nganterin beli kain kafan, beli itu segala macam sama gue sendiri gitu. Atau sih yang sebelum-sebelumnya atau yang udah-udahnya kita nggak tahu apa yang memang udah pernah diceritain. Yang nyampe ke Bu Hajinya ya. Ke istrinya gitu kan. Nah ya kondisinya buat gue itu suatu hal yang gokil sih gitu kan. Dan mungkin si istrinya juga yang ternyata apa yang dituai sama laki gue ini mungkin dampaknya gitu kan segala macem gitu ya. Mudah-mudahan baiklah buat dia semua. Dengan cerita ini yang lo ceritain ke teman-teman bisa jadi pembelajaran yang ujung-ujungnya balik ke dia jadi berkah dan amal buat almarhum juga lah ya. Bang Umay, lo masih punya cerita lain nggak sih tentang apa pengalaman yang nggak masuk akal menurut lo? Ada. Masih bisa dibilang ada lah. Gua nggak tahu kenapa gua yang bisa dibilang kayak beberapa kali gua ngeliat yang begituan gitu. Di komplek ada gitu, yang di luar juga ada. Ini ditahan aja deh Bang. Bang Umay, gue boleh minta apa Instagram lo apa? Boleh. Siapa tahu teman-teman mau lihat-lihat atau menanyakan misalnya yang punya pengalaman hal yang sama atau sharing-sharing. IG lo apa? IG gue di c.henrysulistiawan. Oke. Nah, lo punya apa usaha atau apa nggak sih?
ada sih usaha yang bisa dibilang punya bini gua, tapi ya karena sudah menikah jadi punya bersama gitu kan ya. Pastinya. Iya, coba mah ya. Apa Ya, tuh Bang? ada. Kedai kopi di daerah mana? Pisangan Lama Jakarta Timur. Pisangan Lama Jakarta Pisangan Timur. Lama Jakarta Timur, itu nama Instagram bisa dilihat nanti Koprel. Koprel. Itu kopi pinggir rel. Oh, kopi pinggir rel. Karena nggak jauh dari stasiun Jatinegara. Oke. Nah, gitu. buat kalian yang berdomisili di area Jatinegara, lo bisa mampir tuh ke Koprel, kopi pinggir rel. Nah, di-follow juga Instagramnya dan dimampirin juga. Tulis di kolom komentar kalau kalian suka dengan cerita Bang Umay dan tertarik dengan cerita-cerita dari Bang Umay yang lainnya. Dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita terus bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman di luar nalar tapi terjadi dan nyata adanya. Nah, buat teman-teman yang punya cerita-cerita pengalaman di luar nalar, lo bisa ceritain di Narasi Misteri. Lo tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa follow juga akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.